Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu materi matriks. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan teman-teman semua dapat menemukan, menentukan, mengidentifikasi, dan menyelesaikan matriks dengan rasa ingin tahu, jujur, tanggung jawab, dan disiplin selama proses pembelajaran, menunjukkan sikap ulet, pantang menyerah, dan kreatif, serta memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada masalah untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk tabel atau daftar. Nah, coba teman-teman perhatikan tabel berikut. Nah, dari tabel di atas, bila diambil angka-angkanya saja dan ditulis dalam tanda kurung siku, bentuknya menjadi seperti ini. Bentuk sederhana ini berbentuk persegi panjang dan dinyatakan dalam bentuk baris dan kolom. Susunan bilangan berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku itu disebut matriks. Nah, baris itu yang mana? Baris itu yang horizontal ini. Itu baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4. Sedangkan kolom itu yang mana? Kolom itu yang vertikal ini. Kolom ke-1, kolom ke-2. Nah, sebuah matriks itu dinotasikan dengan huruf kapital, huruf A, B, C, dan sebagainya. Kita misalkan matriks di atas adalah matriks A, maka ditulis seperti ini. Nah, bilangan yang menyusun baris-baris dan kolom-kolom tersebut itu disebut elemen matriks. Elemen-elemen matriks A itu apa aja? Untuk baris pertama ada 3, 4, dan 8. Baris kedua 3, 4, dan 6. Baris ketiga ada 5, 1, dan 12. Baris keempat ada 5, 1, dan 13. Nah, matriks A di atas mempunyai 4 baris dan 2 kolom. Banyak baris dan banyak kolom suatu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut. Ukuran suatu matriks dinyatakan dalam bentuk banyak baris dikali banyak kolom itu disebut orde. Nah, jadi jika matriks A berorde 4 kali 2, maka ditulis seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jenis matriks yang pertama itu ada matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Bisa teman-teman lihat di sini hanya ada satu baris. Matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom. Bisa teman-teman lihat di sini hanya terdiri dari satu kolom saja. Yang ketiga itu ada matriks datar dan matriks tegak. Matriks datar adalah susunan elemennya akan memanjang atau mendatar. Sedangkan matriks tegak, susunan elemennya akan berbentuk persegi panjang atau tegak. Selanjutnya yang keempat yaitu matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen utamanya tidak 0 dan semua elemen yang lainnya 0. Diagonal itu yang mana? Diagonal itu yang ini. Yang biru, yang kuning, itu diagonal. Nah, selanjutnya yang kelima itu matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya 0. Nah, selanjutnya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya 0. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen yang lainnya sama dengan 0. Bisa teman-teman lihat di sini. Diagonalnya nilainya 1.
yang lainnya 0. Selanjutnya yang ke-8 itu matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen di luar diagonal bernilai 0. Diagonalnya itu yaitu yang berwarna orange dan berwarna hijau. Yang ke-9 itu yaitu matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya 0. Jadi bisa teman-teman lihat di sini semua elemennya di sini bernilai 0. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu matriks transpos. Matriks transpos adalah sebuah matriks yang disusun dengan cara menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya. Bisa teman-teman lihat di sini di matriks A kolom ke-1 menjadi baris ke-1 di matriks transpos. Kolom kedua di matriks A menjadi baris kedua di matriks A transpos. Untuk lebih jelasnya, nah, transpos atau putaran matriks A dapat ditulis dengan menggunakan salah satu lambang, yaitu ada A aksen, A transpos, atau putaran A. Transpos dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks A transpos berordo N kali M yang disusun dengan proses sebagai berikut. Baris pertama di matriks A ditulis menjadi kolom pertama di matriks A transpos. Baris kedua di matriks A ditulis menjadi kolom kedua di matriks A transpos. Begitu seterusnya. Nah, contohnya jika di matriks R sama dengan 2, 6, 4, min 3, 2, 7, 1, min 5, 3 ditransposkan, maka hasilnya menjadi 2, min 3, 1, 6, 2, min 5, 4, 7, 3. Kita lihat di sini, kolom ke-1 menjadi baris ke-1 di matriks transpos. Kolom kedua menjadi baris ke-2. Kolom ketiga menjadi baris ke-3. Begitu juga di bawahnya. Kolom ke-1 menjadi baris ke-1. Kolom kedua menjadi baris ke-2. Nah, selanjutnya kesamaan dua matriks. Dua buah matriks atau lebih dikatakan sama apabila 1. Mempunyai ordo yang sama. 2. Elemen-elemen penyusun yang seletak nilainya sama. Nah, jika teman-teman bandingkan antara matriks A dan matriks B, maka bisa dilihat bahwa matriks A dan B memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 3. Dan elemen-elemen yang seletaknya nilainya sama, kecuali jika matriks A 1 kali 3 ini sama dengan X dan matriks B 1 kali 3 itu sama dengan Y. Jika X sama dengan Y, maka dikatakan A sama dengan B. Tetapi jika X tidak sama dengan Y, maka A tidak sama dengan B. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut. Nah, diketahui matriks A 8, 16, 1, min 4, matriks B 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 1, min 4, matriks C 8, 16, 2 pangkat 3, 1, min 4, 4, dan matriks D 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 1, min 2 pangkat 2. Nah, apakah A sama dengan B, A sama dengan C, A sama dengan D? Nah, kita lihat yang pertama dulu. Matriks A sama dengan B atau tidak? Syarat yang pertama tadi apa? Ordonya harus sama. Ordonya sama tidak? Matriks A, matriks B. Sama ya, yaitu 2 kali 2. Kemudian nilai elemen-elemennya sama tidak? Coba dilihat. Matriks A 8, di matriks B 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, berarti sama. Di matriks A 16, di matriks B 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu juga sama dengan 16. Kemudian 1 sama min 4 juga sama. Berarti matriks A sama dengan matriks B. Selanjutnya yaitu A sama dengan C. Kita lihat. Matriks A sama dengan C atau tidak? Matriks A berordo 2 kali 2, matriks C berordo 2 kali 3. Berarti
tidak sama. Matriks A tidak sama dengan matriks C. Selanjutnya, matriks A sama dengan D. Ordonya sama tidak? Sama. 2 kali 2. Nilai elemen-elemen seletaknya sama tidak? Coba kita lihat. 8 di A, 2 pangkat 3 di D. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 16 di A, 2 pangkat 4 di D. Nilai 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Kemudian 1 sama min 4 di A, min 2 kuadrat di D. Min 2 kuadrat itu sama dengan berapa? Sama dengan 4. Berarti A tidak sama dengan D. Nah, selanjutnya ini contoh yang kedua. Diketahui matriks Y sama dengan A2, 3, 5, 4B, 8, 3C, 11, dan matriks Z-nya 2, 2, 3, 5, 4, 3A, 8, 4B, 11. Tentukan nilai A, B, C jika Y sama dengan Z. Kita lihat dulu, ordonya sama tidak? Sama ya, 3 kali 3. Kemudian kita cari yang bersesuaian. Elemen yang bersesuaian itu berarti sama. A di Y itu sama dengan 2 di Z. Kita tulis A sama dengan 2. Kemudian B di Y sama dengan 3A di Z. Kita tulis B sama dengan 3A. Kemudian kita masukkan nilai A-nya, berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, 3C di Y sama dengan 4B di Z. 3C sama dengan 4B. C sama dengan 4, nilai B-nya dimasukin 6/3. Jadi C sama dengan 24/3 sama dengan 8. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 2, B sama dengan 6, dan C sama dengan 8. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Untuk latihan soalnya akan saya share di WAG. Terima kasih.